halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili, penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalul Lail itu. Apa yang menyebabkan saya kembali kepada keabsahan Nasabah Alwi? Karena setelah saya dalami tesisnya Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, itu ternyata ada banyak hal yang terjadi, narasi-narasi yang tidak ilmiah ya, dari tesis Imad, tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Apa diantaranya tuduhan dia terhadap kitab Abnaul Imam itu adalah kitab palsu. Di manakah manuskrip Abnaul Imam setelah seorang Yusuf Jamalul Lail itu wafat? Tidak akan pernah ada yang bisa untuk menunjukkannya. Kenapa? Karena memang manuskrip itu tidak pernah ada. Kiai Imad mungkin tadi malam menyimak, tetapi ada beberapa hal tentang kitab Abnaul Imam. Versi Kiai Imad itu kan sudah masyhur bahwa kitab itu adalah palsu, itu aja kalau istilah Kiai Imad. Kemudian kata Kiai Tengku Qori itu adalah asli, dan justru Kiai Imad yang memberikan sebuah fatwa palsu itu menjadi tidak ilmiah. Ini silakan mungkin dari summary yang bisa Kiai sampaikan. Baik, Mas Yusuf, Dr. Haji Ribut Pemuda, Dr. Kiai Ubedillah Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari Dr. Kiai Ubedillah dan Dr. Ribut, dan terakhir itu Dr. Ribut mengatakan kalau tersambung ya tersambung, kalau putus ya putus. Sebenarnya kan itu sudah qat'i, putusnya itu sudah qat'i dengan adanya tes DNA yang sudah dapat kita akses bersama, baik melalui kajian dari Dr. Sugeng Sugiarto maupun dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada di dunia maya yang bisa kita akses melalui portal-portal ilmiah yang kita bisa saksikan, kita bisa baca dari hasil karya Closop, Michael Hammer dan lain sebagainya, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikaji dan disimpulkan harus berhaplogrup C1, sementara Balawi ini G. Artinya mereka bukan sebagai keturunan baginda Nabi, mereka juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nah, itu sebenarnya dari situlah kita harus pertama kali mengkaji dari nasab Balawi sebenarnya. Sebenarnya Dr. Ribut, Dr. Keubed, ini nasab Balawi sudah tidak layak masuk dalam kajian historis, sudah tidak layak masuk dalam kajian filologis, sudah tidak layak masuk dalam kajian ilmu nasab. Kenapa? Karena secara genetika mereka sudah qat'iyyud dilalah, bukan sebagai orang Arab, bukan sebagai keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Ibrahim. Bagaimana mereka itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad, sedangkan keturunan Bani Hashim saja bukan, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Tetapi diskursus ini harus terus menjadi perhatian publik. Maka pengamat-pengamat yang ahli dalam bidang metodologi seperti Dr. Kiai Ubed, Dr. Ribut, ini penting untuk terus mencerahkan kepada publik bahwa dengan terus
kita suarakan, terus kita bahas, maka akan semakin banyak masyarakat yang tercerahkan, termasuk adanya fenomena Tengku Qori balik badan. Itu merupakan sebuah kudratullah bahwa isu nasab ini akan terus menarik untuk dikaji. Kemarin kita lihat betapa menariknya diskusi antara seorang ilmuwan Nahdlatul Ulama dari Pulau Sumatera dengan juga seorang pengkaji pembela nasab Alawi yang berasal juga dari Pulau Sumatera. Jadi semalam itu adalah dua ilmuwan dari Pulau Sumatera, yang satu dari Jawa Barat, itu sibuk main HP kata para komentator itu, sehingga dua singa dari Sumatera ini bertarung seperti dibiarkan saja gitu semalam itu. Ini banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, apa yang bisa saya berikan garis bawah dari diskusi semalam antara Dr. Ribut Nurhuda dengan Tengku Qori, yaitu narasi Tengku Qori tentang Abnaul Imam seperti yang disinggung oleh Mas Yusuf tadi, bahwa Tengku Qori sekarang ini kembali untuk mempermasalahkan kitab Abnaul Imam, karena memang jika kajiannya adalah kajian historis, kajian adalah kajian naskah, maka Ba'lawi ini tidak mungkin lagi bisa ditolong kecuali hanya dengan narasi-narasi falasi, dengan adanya manipulasi data dan sebagainya. Nah, kitab Abnaul Imam ini termasuk dalam kategori beberapa manipulasi data yang telah dilakukan Ba'lawi. Jadi ada yang namanya disebut dalam istilah ilmu sastra Arab itu disebut dengan kitabatun manhulah. Jadi tulisan-tulisan yang palsu, yaitu nisbatul kitabah ila ghairi katibihi li gharadin. Jadi adanya sebuah tulisan yang dinisbatkan kepada bukan penulisnya li gharadin, untuk suatu tujuan. Nah, selain kitab Abnaul Imam itu sudah ada beberapa kitab yang dipalsukan oleh penulis-penulis Ba'lawi, seperti kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi, seorang ulama besar. Ya, pada tahun 1205 Hijriah beliau wafat. Kemudian Hasan Muhammad Qasim dari Mesir diminta oleh seorang Ba'lawi yang ada di Mesir untuk menciptakan sebuah kitab palsu yang di situ menyebut nama Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian ditulislah kitab Ar-Raudul Jali itu, kemudian disubstitusikan sebagai karya daripada Imam Murtada Az-Zabidi, dan itu sudah diteliti oleh pakar filolog dari Yaman, yaitu Abu Bakar Badib yang merupakan pembela Ba'lawi juga. Tetapi ketika Abu Bakar Badib ini memberikan kata sambutan di dalam tahqiqnya dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, beliau jujur mengatakan bahwa kitab ini sangat sulit untuk dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi. Kenapa Badib mengatakan sangat sulit? Karena dia pendukung Ba'lawi. Kalau Imaduddin Usman mengatakan bahwa jelas-jelas kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh Hasan Muhammad Qasim 50 tahun yang lalu dari hari ini, kemudian diasosiasikan, disubstitusikan sebagai karya dari Murtada Az-Zabidi. Yang kedua adalah kitab Tarikh Sambal Hadramaut. Kitab Tarikh Sambal atau Tarikh Hadramaut yang dikarang katanya oleh seorang sosok yang bernama
Sambal, Syekh Sambal, yang katanya dia hidup di abad ke-10 Hijriah. Tetapi ketika Serjen, seorang peneliti dari barat, meneliti kitab ini, maka disimpulkan kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh sosok yang fiktif. Kemudian juga kitab Tarikh Ibnu Hisan. Ini Ibnu Hisan sosok yang historis. Dia hidup abad ke-9 Hijriah, menulis sebuah kitab sejarah, Tarikh Hadramaut Ibnu Hisan, kemudian hilang. Nah, setelah hilang diciptakan kembali oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi dengan di dalamnya menyebutkan Faqih Muqaddam. Nah, kemudian kitab itu menurut para peneliti di Yaman juga, bahwa kitab ini tidak bisa dinisbatkan kepada Ibnu Hisan karena di dalamnya sudah ada interpolasi, penambahan-penambahan yang dilakukan oleh muhakkiknya, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ya. Hal-hal yang semacam ini terjadi juga pada Abnaul Imam ini. Abnaul Imam ini jelas kitab palsu yang kepalsuannya sudah diteliti oleh para ulama ahli nasab. Misal seorang peneliti nasab yang bernama Al-Qaraja dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili, penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalul Lail itu. Dia menarik-narik nama Abul Muammar Yahya Toba-Toba. Abul Muammar Yahya Toba-Toba itu memang seorang ulama dari kalangan Syiah. Dia mempunyai kitab yang namanya Syarhul Lumah Ibnul Jinni, tetapi tidak mempunyai kitab yang namanya Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Dari mana keterangan itu? Silahkan buka kitab Al-Kuna wal Alqab karya Syekh Abbas Al-Qummi juz 2 halaman 133. Kemudian buka juga kitab Mu'jamul Mu'allifin Umar Ridha Kahalah juz 13 halaman 226. Buka juga kitab ketiga Hadiyatul Arifin juz 2 halaman 519. Keempat, buka juga kitab Al-A'lam juz 8 halaman 164. Di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, biografi dari seorang Abul Muammar Yahya itu lengkap. Dia punya kitab apa, dia hidup kapan, kemudian punyakah dia kitab yang bernama Abnaul Imam? Tidak ada. Tidak ada berita seorang Abul Muammar Yahya bin Toba-Toba mempunyai kitab yang bernama Kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Nah, kalau misalnya pembela Ba'alawi ingin menjadikan Abnaul Imam ini menjadi salah satu maraji', maka silahkan buktikan bahwa kitab Abnaul Imam ini memang dikarang oleh Abul Muammar. Mana manuskrip aslinya yang dimana di situ dikatakan Abul Muammar adalah sebagai penulis kitab ini? Tidak ada. Di dalam versi cetak kitab Abnaul Imam memang itu diberikan beberapa lembar contoh-contoh bahwa manuskripnya ada dipegang oleh pentahqiq, dan ini contoh-contoh manuskripnya diberikan 2 lembar atau 3 lembar. Tetapi saya melihat cara menulisnya itu cara menulis yang baru,
walaupun dia legok-legokan seperti gaya khot-khot dari masa lalu. Kenapa? Karena memang praktik-praktik manipulatif dari kaum Ba'alawi ini, algoritmanya ini saya sudah tahu. Dari versi pentahkikan, dari bagaimana kitab-kitab manuskrip yang tidak dicetak, kemudian dijadikan maraji dalam perdebatan, hanya nama, ada yang seperti itu. Ada juga manuskrip yang diberikan kepada halayak, seperti manuskrip Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib. Nah, tetapi sebelumnya mereka itu harus memalsukan sebuah kitab masa lalu, seorang ulama terkenal, Qiladatun Nahar misalnya. Kemudian Qiladatun Nahar ini banyak mengutip kitab Al-Jawharus Safaf ini, seakan-akan kitab Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib betul-betul pernah ada di masa lalu. Nah, jadi praktik-praktik manipulatif semacam itu algoritmanya sudah nyata, terang benderang. Bahkan seorang ba'dzib yang hari ini masih hidup, kalau misalnya Ba'lawi itu betul-betul mau membuktikan kebenaran nasabnya berdasarkan kebenaran, maka seorang ba'dzib yang sering datang ke Indonesia itu akan dipakai oleh Rabita Alawiyah untuk melawan saya. Dan saya yakin ba'dzib tidak mau, karena ba'dziblah yang mengatakan Salim bin Jindan ini terkena penyakit melankolia, yang mengarang beberapa kitab-kitab yang diasosiasikan sebagai karangan abad ke-7 Hijriah oleh Ali bin Jadid, kitab Nasab, kitab Hadis, Al-Arba'un, kitab Al-Mawahib gitu. Tetapi ditulis oleh Salim bin Jindan, kemudian diasosiasikan ulama masa lalu, tetapi kitab-kitab ini belum dicetak. Tetapi Rumel Abbas telah memberikan beberapa fotonya ketika di Rabita Alawiyah itu. Jadi sangat ketinggalan zaman apabila pembela Ba'lawi semacam Tengku itu kembali menjadikan kitab Abnaul Imam ini sebagai sebuah dalil hujjah ketersambungan nasab Ba'lawi. Karena jelas kitab ini kitab manhulah. Lihat di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, Al-Qaraja telah mengatakan kitab Abnaul Imam ini manhulah, kitab palsu yang diasosiasikan kepada ulama masa lalu, yang dikarang di hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Yusuf Jamalul Lail ini di Riyadh adanya. Dia baru meninggal 3 tahun yang lalu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini sudah 3 tahun. 1443 Hijriah dia meninggal. Hari ini 1446 Hijriah. Jadi ini sudah 3 tahun. Di manakah manuskrip Abnaul Imam setelah seorang Yusuf Jamalul Lail itu wafat? Tidak akan pernah ada yang bisa untuk menunjukkannya. Kenapa? Karena memang manuskrip itu tidak pernah ada. Itu tentang Abnaul Imam.